Halo semua, gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video-video gua terkait kartu kredit, terutama tentang kartu kredit BCA Everyday Card. Karena kalau dilihat dari jumlah view-nya udah mencapai 99.000 orang. Bentar lagi 100.000 orang nonton satu video yang pernah gua buat. Jujur gua nggak nyangka akan sebanyak itu yang nonton. Dan karena itu video yang cukup populer, maka harusnya informasi terkait kartu kredit BCA Everyday Card harusnya di-update. Jadi inilah video update untuk kartu kredit BCA Everyday Card di tahun 2024 di bulan Oktober. Apa aja yang udah berubah, apa yang masih sama, apa yang masih gua suka, dan apa yang berubah. Kita bahas di video kali ini, tonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang nonton video ini belum subscribe, jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Untuk basicnya nggak ada yang berubah. Ini masih merupakan kartu kredit entry level dari BCA yang kemungkinan besar akan kalian dapetin ketika kalian pertama kali mengajukan kartu kredit dari BCA. Oke, pertama-tama terkait dengan produknya. Karena setiap kalian mengajukan kartu kredit dari BCA, kalian akan dikirimkan dua jenis kartu. Terserah kalian mau apply kartu yang apa. Mau yang Visa, Mastercard, atau JCB, kalian akan dikirimin satu lagi yang berlogo BCA Card yang menggunakan jaringan BCA sendiri. Ini akan menjadi kartu kredit utama kalian yang tidak bisa ditutup. Karena kalau kalian tutup kartu kredit berlogo BCA Card, maka seluruh kartu kreditnya akan ketutup. Jadi ingat, kalian bisa tutup kartu kredit yang Visa, Mastercard, JCB, tapi nggak bisa tutup yang BCA Card. Nah, karena ini adalah kartu kredit entry level, dan ini adalah kartu kredit BCA Card yang menggunakan jaringan BCA sendiri, maka iuran tahunannya cukup terjangkau, yaitu Rp125.000 per tahun. Lalu kalau kalian punya kartu tambahan, suplemen, maka iuran tahunannya Rp100.000 per tahun. Nah, gua tahu di video sebelumnya banyak yang komentar bahwa menghapus iuran tahunan BCA itu nggak segampang dulu. Walaupun gua bisa setuju dan memahami bahwa kejadian kayak gitu mungkin terjadi, dari pengalaman pribadi, selama ini gua ngapus iuran tahunan BCA itu selalu gampang. Terutama untuk kartu kredit berlogo BCA Card kayak gini. Karena biasanya gua kan dapat dua tagihan iuran tahunan, buat yang BCA Card dan buat yang logo non-BCA Card. Ketika gue ajuin dua-duanya, untuk yang logo BCA Card si Everyday Card ini, iurannya langsung dihapusin tanpa syarat. Sedangkan buat kartu kredit yang kedua baru ada syarat transaksi minimum dalam 3 bulan berikutnya, baru dihapusin iuran tahunannya. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang berbeda, coba tulis di kolom komentar gimana proses penghapusan iuran tahunan kalian untuk kartu kredit berlogo BCA Card. Sekedar informasi, gua pribadi menghapus iuran tahunan dengan cara nelpon ke Halo BCA. Lewat aplikasi Halo BCA langsung tanpa dikurangin pulsa, cukup kuota aja. Buat gua sendiri prosesnya lumayan cepat. Ketika gue telepon Halo BCA dan gue bilang gue mau hapus iuran tahunan gue, ya langsung dikerjain, nggak ada tarik ulurnya, apalagi yang logo BCA Card langsung dihapusin tanpa syarat. Oke, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu cicilan BCA. Karena kartu kredit dari BCA mau jenisnya apapun, kalian bisa ubah transaksi kalian yang gede-gede menjadi cicilan. Dan tergantung tenor berapa bulan cicilan yang kalian pilih, maka akan dikenakan bunga dan biaya admin. Tapi kalian tahu nggak bahwa ada syarat tertentu yang bisa memudahkan kalian buat mengubah transaksi kalian menjadi cicilan 0% tanpa bunga dan tanpa biaya admin. Caranya adalah dengan melakukan pengajuan pengubahan dari transaksi menjadi cicilan langsung dari aplikasi MyBCA atau dari aplikasi BCA Mobile. Lagi-lagi kalian pilih pakai yang BCA Mobile atau yang MyBCA. Coba tulis di kolom komentar di bawah kenapa kalian pilih salah satu aplikasi itu. Nah, ketika kalian udah pilih lewat aplikasi MyBCA atau Mobile BCA, kalian pilih
transaksi cicilannya yang 3 bulan tenornya. Karena kalau kalian pilih 3 bulan, maka bunganya 0%. Sedangkan kalau kalian udah pilihnya 6 bulan atau 12 bulan, maka bunganya sudah 0,5%. Dan lagi-lagi ini nggak ada biaya admin, nggak ada provisi. Syaratnya transaksinya minimal harus berjumlah Rp500.000. Dan ketika kalian udah ubah transaksi kalian jadi cicilan, maka total transaksinya tetap yang akan dikurangin dari limit, bukan jumlah cicilannya. Lanjut ke bagian 3, yaitu reward BCA. Setiap transaksi dengan kartu kredit BCA itu akan menghasilkan yang namanya BCA Reward. Ini adalah poin loyalty dari BCA, di mana untuk setiap transaksi kalian akan dikasih poin. Poin ya bisa kalian manfaatin untuk berbagai macam kebutuhan. Biasanya, reward BCA bisa dipakai untuk 4 jenis keuntungan yang berbeda. Yang pertama adalah digunakan untuk langsung memotong total transaksi kartu kredit kalian, biasanya dalam bentuk cashback. Ini berlaku hanya untuk merchant atau toko-toko yang bekerja sama dengan BCA dalam penukaran reward BCA. Lalu yang kedua, kalian bisa tukar juga reward BCA menjadi airline miles. Nah, airline miles ini adalah frequent flyer point dari berbagai maskapai yang bekerja sama dengan BCA. Misalnya, Garuda Miles milik Garuda Indonesia atau KrisFlyer milik Singapore Airlines. Jadi poin BCA rewardnya itu kalian tukarkan menjadi KrisFlyer Miles misalnya. KrisFlyer Miles-nya bisa kalian tukarkan lagi untuk dapetin penerbangan gratis, entah itu economy class atau business class. Lalu yang ketiga, kalian bisa juga tukerin BCA reward kalian untuk voucher atau diskon ketika kalian bertransaksi di blibli.com. Dan yang terakhir, nomor 4, kalian juga bisa pakai poin reward BCA ini untuk ngurangin iuran tahunan kalian setiap tahunnya ketika ditagihkan. Tapi buat yang nomor 4 ini tentunya gue nggak merekomendasikan karena gue selalu percaya kalau ada iuran tahunan muncul di tagihan kalian, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah telepon CS buat dihapus iuran tahunannya sama sekali. Kalaupun ditawarin misalnya ditukar dengan poin, kalian bisa nego dikit buat misalnya melakukan transaksi minimum dalam 3 bulan ke depan biar iurannya dihapusin dibanding dengan nukerin poin reward kalian. Nah, berapa jumlah poin yang bisa kalian dapetin dengan kartu kredit BCA Everyday Card? Jawabannya adalah 0,3% dari transaksi kalian. Jadi misalnya, kalian bertransaksi Rp1.000.000, pakai kartu kredit BCA Everyday Card, dikali 0,3%, maka kalian akan dapetin poin reward BCA senilai 3.000 BCA Reward, yang itu udah setara dengan Rp3.000. Bisa langsung kalian pakai buat ngurangin tagihan berikutnya, atau mau kalian kumpulin dulu buat kalian tukerin dengan KrisFlyer atau Garuda Miles, atau buat di tahun berikutnya buat ngurangin iuran tahunan kalian. Nah, buat tahu udah berapa jumlah BCA Reward yang kalian punya, kalian bisa cek melalui berbagai cara. Pertama, tentunya cek dari aplikasi MyBCA atau BCA Mobile. Lagi-lagi, kalian pilih yang mana? Komentar di bawah, mana yang lebih baik. Kalau kalian udah masuk salah satu aplikasi tersebut, kalian masuk ke bagian akun, lalu cari bagian reward. Kalian juga bisa langsung cek di website BCA melalui bca.co.id/cek saldo reward. Kalau kalian ngeceknya dari website, kalian harus masukin tanggal lahir kalian. Lalu kalian juga bisa cek melalui Halo BCA, kalian telepon langsung pakai telepon asli atau lewat aplikasi Halo BCA kalau mau pakai kuota tanpa pakai pulsa. Dan terakhir, kalian bisa cek juga di mesin EDC kalau toko atau merchant itu pakai mesin EDC BCA. Lalu ada juga fitur yang namanya AutoPay BCA. Ini fitur yang memudahkan kalian untuk bayar berbagai macam tagihan yang langsung dipotong melalui kartu kredit kalian. Kalian bisa aktifin layanan ini lewat Halo BCA, bisa SMS, atau daftar lewat website. Kalau daftar lewat website, masukin 16 digit kartu kredit yang mau kalian pakai dan tanggal lahir kalian. Dan terakhir ada juga fitur asuransi perjalanan. Ini adalah perlindungan asuransi buat kalian selama liburan, misalnya terjadi amit-amit kecelakaan atau tindakan medis di luar negeri. Oke, jadi gitu ya, beberapa fitur-fitur yang terupdate dari kartu kredit BCA Everyday Card di tahun 2024 di bulan Oktober. Gua secara pribadi memang udah nggak pakai kartu ini buat kebutuhan transaksi sehari-hari gua. Karena udah ada kartu kredit dari bank lain yang ngasih perolehan miles yang jauh lebih bagus. Cuma namanya kartu kredit BCA itu lumayan kepake
kalau misalnya kita bisa naikin limit pelan-pelan, lalu kemudian upgrade ke kartu yang jauh lebih baik. Kayak misalnya nih, sekarang gue masih punya kartu kredit BCA Card yang ini kan, masih yang level entry level. Gue berharap kalau misalnya gue bisa naikin limit yang lebih gede lagi, gue bisa ganti ke BCA Card yang Platinum. Karena kalau pakai yang Platinum, fiturnya bertambah lagi, ada minuman gratis, dan walaupun iuran tahunannya naik juga, tapi sepertinya fiturnya lebih menarik lah dibanding kartu kredit entry level ini. Nah, tapi kalau ada satu kartu kredit dari BCA yang masih gua pakai saat ini, adalah kartu kredit BCA Union Pay. Ini kartu kredit yang cukup unik karena kartu kredit berlogo Union Pay itu masih jarang. Tapi selain itu, yang menariknya, kartunya juga masih berlogo BCA Card. Jadi, walaupun mesin EDC-nya tidak menerima Union Pay, tapi kalau mereka terima BCA Card masih bisa dipakai. Perolehan milesnya jauh lebih baik, bahkan terbaik untuk level pemula di BCA. Kartu ini gua pakai buat tipis-tipis banyakin transaksi di BCA biar ketika ngajuin kenaikan limit, kemungkinan di approve-nya makin tinggi. Gimana menurut kalian? Masih ada yang pakai kartu kredit BCA Everyday Card ini? Coba komentar di bawah pengalamannya kayak gimana dan kenapa kalian masih setia sama kartu ini, atau kalian punya kartu kredit lain yang menjadi alternatif. Komentar juga di bawah mana yang lebih baik. Kalau kalian masih suka dengan topik kartu kredit dan keuangan pribadi kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang udah nonton video ini sampai titik ini belum subscribe ke channel ini, jadi bantu channel ini buat mencapai 10.000 subscriber. Makasih banyak yang udah nonton sampai saat ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.